Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok angkringan mahasiswa yang mana akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang berjudul angkringan mahasiswa. Adapun tim dalam angkringan mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Fandi Irawan dengan NPM 18550210032. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Andre Firmansyah dengan NPM 18550210012. Yang ketiga ada Sandi Kurniawan dengan NPM 18550210056. Berikut merupakan tim dari kelompok angkringan mahasiswa. Adapun latar belakang dari angkringan mahasiswa, yaitu angkringan atau biasa yang dikenal dengan gerobak dorong adalah penjual makanan dan minuman di pinggir jalan yang menawarkan berbagai menu yang dijual. Angkringan mulai mengikuti perkembangan zaman dan mulai dilirik anak-anak muda yang suka mencari tempat tongkrongan untuk melakukan kegiatan atau berkumpul bersama. Saat ini sudah banyak angkringan yang ada di Kota Bandar Lampung yang menawarkan berbagai menu terbaiknya seperti nasi uduk, sate telur puyuh, sate usus ayam, tempe mendoan, tahu isi, juga minuman terbaiknya dan lain-lain. Tujuan. Adapun tujuan dari angkringan Murgasiswa yaitu menciptakan tempat makan dan nongkrong ekonomis dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan atau sekedar mencari makanan ringan untuk pengganjal perut. Nama usaha dan alamat. Untuk nama usaha adalah sebagai berikut dengan logo Angkringan Murgasiswa sejak 2021. Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Bumi Manti 2 nomor 25, Kampung Baru, Kecamatan Gedaton, Kota Bandar Lampung. Adapun jenis makanan dan minuman yang ada dalam angkringan Murgasiswa, yang pertama yaitu sate telur puyuh, yang kedua nasi kucing sambal hijau, yang ketiga tempe mendoan, yang keempat sate usus ayam, yang kelima adalah tahu isi, yang keenam adalah ayam bacem, yang ketujuh adalah tempe bacem, yang ke-8 adalah tahu bacem, dan untuk minuman sendiri ada wedang jahe dan ada juga STMJ. Adapun lokasi angkringan mahasiswa adalah sebagai berikut dengan layout sebagai berikut. Adapun bangunan usaha yang akan kami dirikan adalah sebagai berikut, yang mana kami memakai konsep outdoor dan juga memberikan seperti meja dan kursi, dan ada juga dua variasi yaitu menggunakan lesehan. Selanjutnya yaitu mesin dan alat. Adapun mesin dan alat yang digunakan dalam angkringan mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mesin press cup, selanjutnya yaitu adalah gerobak, selanjutnya yaitu adalah meja lesehan, selanjutnya yaitu meja, selanjutnya yaitu kursi, tikar, habis itu pisau, kompor, terpal, ceret plastik, kotak sampah, ember, kotak es, wajan, LPG, nampan, sendok dan garpu, piring besar dan kecil, gelas plastik, dan juga ceret atau yang dikenal juga dengan teko. Adapun desain layout yang kami gunakan dalam angkringan Murgasiswa adalah sebagai berikut dengan keterangan ada bangku, ada meja lesehan, ada gerobak, ada kompor, dan juga tikar. Adapun alur proses produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai. Yang selanjutnya itu membeli bahan baku, selanjutnya itu menyiapkan bahan baku, selanjutnya itu menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya itu mengelola pesanan dari pelanggan, yang selanjutnya itu disajikan ke pelanggan, yang selanjutnya itu adalah selesai. Adapun kapasitas produksi dalam angkringan mahasiswa adalah sebagai berikut. Untuk produksi sendiri 60% itu ditujukan untuk minuman, yang 40% adalah untuk makanan, yang mana yang kita ketahui juga dalam angkringan lebih banyak memesan minuman daripada makanan. Adapun daerah pemasaran dari angkringan mahasiswa yaitu ada 4. Yang pertama sekolah. Sekolah sendiri itu yang ditujukan yaitu sekolah-sekolah SMA dan SMK. Yang kedua itu universitas. Yang ketiga yaitu kos-kosan. Yang keempat adalah alun-alun keramaian. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Fandi Irawan. Baiklah, selanjutnya masuk ke target pasar, di mana terlihat pada slide di situ ada 3 jenis dari target pasar. Yang pertama untuk pelajar, kemudian untuk mahasiswa, selanjutnya untuk masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke tahap metrik target pasar, yang mana dalam metrik pasar itu terdapat beberapa alternatif target pasar. Yang pertama yaitu pelajar. Terlihat untuk poin pelajar
di poin pertama, yang pertama jumlah konsumen, yang kedua kecepatan pelayanan, dan yang ketiga jangkauan terhadap lokasi. Kemudian masuk ke alternatif target pasar yang kedua yaitu mahasiswa, di mana untuk mahasiswa itu terdapat 3 poin. Yang poin pertama yaitu jumlah konsumen, yang kedua kecepatan pelayan, yang ketiga jangkauan terhadap lokasi. Selanjutnya yaitu alternatif target pasar yang ketiga yaitu masyarakat, di mana untuk alternatif untuk masyarakat terdapat 3 poin juga. Untuk yang pertama jumlah konsumen, yang kedua kecepatan pelayanan, dan ketiga jangkauan terhadap lokasi. Selanjutnya kita masuk ke gambaran untuk kompetitor, di mana gambaran untuk kompetitor itu mencakup beberapa hal. Yang pertama kita masuk di tahap kelebihan, di mana di sini untuk tahap kelebihan terdapat kompetitor, kekurangan kompetitor. Untuk kelebihan kompetitor sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama, memiliki nama yang sudah dikenal oleh masyarakat, dan yang kedua, lokasi yang strategis. Kemudian untuk kompetitor penjual nasi uduk, yang pertama harga murah dan sudah terkenal di semua kalangan. Selanjutnya kita masuk ke tahap kekurangan kompetitor. Untuk tahap kekurangan kompetitor sendiri itu ada 2 poin. Yang pertama, harga yang lumayan untuk kalangan mahasiswa, dan yang kedua, suasana kurang menarik untuk nongkrong. Kemudian untuk kompetitor untuk penjualan nasi uduk, di sini juga ada 1 poin, di mana untuk 2 poin, Bang. kelebihannya yaitu harga murah. 2 poin, 2 poin. 1, Cuk. 2 di sini tampilannya. 1 ya? Oh, 2. Coba ulang lagi aja nggak apa. 1. Untuk kompetitor penjualan nasi uduk, kemudian untuk kekurangannya sendiri, dia ada 2 poin. Yang pertama, pelayanan kurang memuaskan, dan yang kedua, waktu dagangnya cuma sampai siang. Selanjutnya kita masuk ke penjual pecel lele, di mana di sini terdapat harga mahal, kepuasan konsumen puas, pelayanan bagus, daerah pemasaran sedang, dan untuk selanjutnya yaitu penjual nasi uduk. Keterangannya yaitu murah, cukup, sedang, dan luas. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu di mana ada strategi bersaing. Di dalam strategi bersaing itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu fasilitas angkringan, yang kedua pelayanan terbaik, dan yang ketiga harga ekonomis, serta yang keempat terdapat promo-promo. Selanjutnya yaitu struktur organisasi, di mana dalam angkringan Murga Siswa ini terdapat beberapa struktur organisasi, yang mana Andre Firmansyah sebagai pemimpin, kemudian Fandi Irawan sebagai juru masak, kemudian Sandi Kurniawan sebagai pemasaran, dan Parmin sebagai penjaga stand. Selanjutnya kita masuk ke tim manajemen. Tim manajemen ini terdapat 4 komponen. Yang pertama kita masuk ke pimpinan, yang mana pimpinan itu bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan suatu usaha dalam pelaksanaan seluruh kegiatan usahanya. Selanjutnya juru masak, yang mana juru masak itu dia bertugas untuk menyiapkan makanan serta minuman yang akan dijual belikan di angkringan Murga Siswa. Kemudian pemasaran, tugas dari pemasaran sendiri yaitu bertanggung jawab mengatur strategi pemasaran dalam usahanya. Kemudian yang terakhir yaitu karyawan, yang mana karyawan tersebut bertanggung jawab di lapangan untuk melaksanakan operasional di tempat kerja. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dana dan sumber dana, yang mana total dari kebutuhan dana dan sumber dana yaitu sebesar 7.550.000, yang mana modal tersebut didapat dari modal sendiri. Baiklah, untuk tahap selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Andre Firmansyah. Yang selanjutnya itu masuk ke tabel proyeksi laba rugi dengan keterangan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Untuk keterangan adalah sebagai berikut, yang mana proyeksi penjualan di tahun pertama yaitu sebesar 24.500.000. Tahun kedua dengan proyeksi penjualan 26.200.000. Tahun ketiga yaitu 27.900.000. Tahun keempat 28.750.000. Tahun kelima sebesar 29.600.000. Yang selanjutnya itu untuk biaya pokok produksi, dari biaya pokok penjualannya itu sebesar dikurangi 30%
yaitu 7.350.000, tahun kedua 7.860.000, tahun ketiga 8.370.000, tahun keempat 8.625.000, tahun kelima 8.880.000. Untuk laba kotor yaitu didapat dari pengurangan proyeksi penjualan dan biaya pokok produksi. Didapat tahun pertama sebesar 17.150.000, tahun kedua 18.340.000, tahun ketiga 19.530.000, tahun keempat 20.125.000, tahun kelima sebesar 20.720.000. Adapun total biaya usaha dari tabel proyeksi laba rugi sebesar 6.650.000, untuk tahun kedua sebesar 7.840.000, tahun ketiga 9.030.000, tahun keempat 9.625.000, tahun kelima sebesar 10.220.000. Untuk laba usaha didapat dari pengurangan laba kotor dan total biaya usaha. Didapat tahun pertama sebesar 10.500.000, tahun kedua sama juga 10.500.000, dan sampai tahun kelima. Untuk pajaknya sendiri di tahun pertama sebesar 1.050.000 dan itu pun sama sampai tahun kelima. Dan yang selanjutnya itu didapatkan laba dari pengurangan laba usaha dikurangi pajak, yang dimana di tahun pertama itu didapatkan 9.450.000 dan itu pun sama di tahun kelima dengan modal dasar pendapatan setelah pengurangan sebesar modal awal 1.550.000 yang mana dikalkulasikan menjadi yang mana didapat hasil yaitu 1.900.000 dan itu pun ditambahkan dari tahun kedua menjadi 11.350.000 dan sampai tahun kelima. Untuk LBF itu didapatkan dari total biaya usaha dibagi dengan laba kotor dikali 100%. Didapatkan tahun pertama sebesar 49%, didapatkan tahun kedua sebesar 50%, didapatkan tahun ketiga sebesar 50%, didapatkan tahun keempat sebesar 50%, dan didapatkan tahun kelima sebesar 50%. Produksi 12 bulan pertama dalam kurung per unit dengan keterangan bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, bulan ke-12 dengan rincian sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu tabel neraca dengan keterangan tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dengan keterangan sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu tabel arus kas. Yang selanjutnya itu tabel arus kas dengan keterangan tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Yang selanjutnya yaitu tabel biaya, yang mana tabel biaya ini hasil keterangan dari seluruh investasi harga tetap angkringan milik siswa dengan rincian sebagai berikut, dengan total 8.050.000 dengan modal sendiri yaitu 7.550.000. Dan untuk investasi praoperasi dengan total investasi praoperasinya sebesar 2.500.000 dan untuk modal sendirinya sebesar 1 juta. Dan untuk nilai investasinya itu didapatkan dari investasi harga tetap ditambah investasi praoperasi, didapatkan rincian dana sebesar 8.050.000 ditambah 2.500.000 dan didapatkan nilai 10.550.000 untuk modal sendiri didapatkan dari 7.550.000 ditambah 1 juta sehingga hasilnya menjadi 8.550.000. Dan untuk modal kerja sendiri dengan rincian sebagai berikut dan total biaya produksinya 2.327.000 dan untuk total biaya usahanya sebesar 3.100.000. Dari modal kerja ditambah biaya usaha, dari biaya pokok produksi ditambah biaya usaha didapatkan total biaya operasi per bulannya sebesar 5.427.000. Total biaya operasi yaitu 5.427.000 dan dengan modal sendiri 1 juta. Total biaya proyek sebesar C ditambah D, yang mana C sendiri yaitu investasi ditambah dengan modal kerja didapatkan total biaya sebesar 15.977.000 dan untuk modal sendiri didapatkan sebesar 9.550.000. Untuk presentasinya itu didapatkan totalnya yaitu 100% dengan modal sendiri presentasi yaitu 70%. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok tim angkringan milik siswa.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.